Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alal i'lam wa syukrillahu alal hamd wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi sadatil a'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ala diniyah wa ala kulli din sholihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli ajma'in wa khususan mu'allifat kitab Syekh Nawawi wa khususan masyayikh al-balaghi wa al-mukhtar wa khususan jami' ulama al-jilal wa khususan insyaallah wa khususan insyaallah. Syai'ulillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini segala hajat kita, segala permohonan dan juga harapan-harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segala apa yang sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah menurunkan daripada ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah mushola mujahidin yang saya muliakan, pada malam hari ini kita melanjutkan daripada kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita memasuki bab fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Sebelum kita memasuki keutamaan sholat berjamaah, di awal bulan Rajab ini, sebagaimana dikatakan bahwa ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol man ahya awwalu lailati min Rajab lam yamut qalbuhu idza matat qulub. Siapa orang yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, lam yamut qalbuhu, maka orang tersebut tidak akan pernah mati daripada hatinya untuk mengingat Allah tentunya. Kemudian idza matat qulub wa sallallahu taala al khair min fawqi ra'sihi sabba, dan juga manakala seseorang ini hatinya mati, maka Allah akan memberikan siraman-siraman rahmatnya melalui kepalanya. Wa kharaja min dhunubihi kayawmin wulidtuhu ummuhu wa yashfa li sab'ina alfa min anil khotoya qad istaujabu annar. Juga keutamaan daripada awal bulan Rajab di antaranya adalah wa kharaja min dhunubi kayawmin wulidtuhu ummuhu, seperti halnya
orang atau bayi yang baru lahir. Bukan itu saja, wa yashfa'u li sab'ina alfa min ahlil khotoya qad istaujabu annar. Juga ada beberapa keutamaan yang lain, di antaranya adalah dia akan menolong daripada li sab'ina alfa 7.000 daripada orang-orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, yang pertama bahwa di bulan Rajab ini, awal Rajab, ada beberapa keistimewaan di bulan Rajab. Terutama di awal, orang-orang yang ahya al-awwal Rajab, orang-orang yang menghidupkan awal daripada bulan Rajab, apakah taklim, apakah baca Quran, apakah qiyamul lail dan lain sebagainya, maka bonus ataupun fadilah yang pertama, dia akan dihidupkan selalu daripada hatinya, akan dihidupkan selalu hatinya. Ada orang yang tidak dihidupkan hatinya, ya seperti halnya tetangganya meninggal dunia, lalu dia tidak mengerjakan sholat setiap harinya, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika tetangganya meninggal dunia, yaitu nggak ada bekas dan nggak ada takutnya. Ya tetangganya meninggal dunia, ya biasa saja, ya mungkin sudah umurnya jadi mati misalkan. Tidak ada bekas dalam hatinya, oh iya, mungkin hari ini saya menyolatkan tetangga saya, mungkin hari ini saya nyupirin jenazah tetangga saya, barangkali lusa atau nanti sore mungkin saya yang dalam posisi jenazah tersebut. Nah, ini yang disebut dengan hati yang hidup, hati yang hidup. Kalau hatinya sudah mati, ya kayak tadi, tetangganya meninggal dunia, ya tidak ada merasa bahwa dia meninggalkan sholat, selalu menunda zakat dan nggak pernah melaksanakan puasa, lalu tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, tidak merasa bahwa dia punya kewajiban yang harus dipenuhi. Maka orang ini terindikasi bahwa dia hatinya itu sudah keras, hatinya itu sudah mati. Nah, inilah tanda daripada orang yang hatinya mati, ya tadi, tetangganya meninggal dunia saja ya biasa-biasa saja, sholat ya tidak dikerjakan, zakat apalagi ditunaikan, lebih-lebih puasa yang berat dikerjakan, itu tidak dilaksanakan. Nah, ini ciri daripada hati yang keras, hati yang mati, ya tadi, dia diberikan peringatan apapun, itu tidak kemudian menjadi introspeksi bahwa itu akan mengenai daripada dirinya. Maka berbeda dengan orang-orang yang kemudian menghidupkan malam di bulan Rajab, terutama di awal bulan Rajab, Allah akan hidupkan daripada hatinya yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah manakala seseorang menghidupkan daripada bulan Rajab, lalu hatinya ini agak sedikit keras, hatinya agak sedikit susah untuk diberikan nasihat dan lain sebagainya, maka dengan asbab orang ini kemudian menghidupkan malam di bulan Rajab, apakah membaca Al-Quran, apakah taklim, apakah qiyamul lail dan zikir dan lain sebagainya, yang itu menghidupkan daripada malam pertama di bulan Rajab, maka orang ini akan diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kita harapkan adalah wa khuruj min dzunubi qayamu wa dudattuhu, yaitu seperti halnya orang yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan. Berarti orang-orang yang memasuki dan bertemu dengan bulan Rajab,
lalu dia membaca banyak sholawat dan istighfar dan zikir-zikir yang lain, maka ada potensi orang ini akan Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya, seperti halnya bayi yang baru lahir. Artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang kemudian menghidupkan daripada bulan Rajab. Dan selanjutnya adalah yuwayashfu li sab'ina alfa min ahlil khotoya qad istaujabu annar. Dan juga bukan saja dia akan memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri, juga dia akan memberikan kemanfaatan terhadap orang lain, hampir 70 daripada orang yang harusnya kemudian Allah sudah masukkan orang ini ke dalam nerakanya Allah. Asbab orang ini menghidupkan daripada malam pertama di bulan Rajab, maka orang ini mempunyai golden ticket untuk membantu dan juga menyelamatkan orang-orang yang harusnya Allah sudah memutuskan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan inilah keutamaan di antara keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Ya tentunya mudah-mudahan dengan kita selesai melaksanakan sholat wajib, sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan taklim, mudah-mudahan ini bagian daripada ahya Lailatul Awal Rajab. Mudah-mudahan dihitung daripada kita menghidupkan awal daripada bulan Rajab. Hadirin jamaah Mushola Al-Mujahidin yang saya muliakan, kemudian di antara keutamaan yang lain adalah ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala ala inna rajab syahrullah al-ashar faman shoma minhu yawman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanullah al-akbar. Siapa-siapa orang yang melaksanakan puasa satu hari saja di bulan Rajab, maka istaujaba alaihi ridwanullah, orang ini akan Allah wajibkan untuk mendapatkan ridho Allah. Wa man shoma yawman la yasifu al-waswal wasifuna min ahli samai wal ard ma lahu indallahi minal karamah. Kemudian yang kedua adalah manakala seseorang melaksanakan puasa 2 hari di bulan Rajab, maka orang ini akan disifati sebagai sifatnya ahli surga, ahli langit wal ard, dan juga sifat-sifatnya yang ahli bumi yang diutamakan oleh Allah. Wa man shoma salatu ayyam aw fa fi kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wal junun wal jidam wal baras wa min fitnatid dajjal. Di antara keutamaan orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab 3 hari, maka orang ini akan dihindarkan daripada bala dunia wa adzabul akhirah. Bala dunia di antaranya adalah junun, gila, kemudian lepra, kemudian penyakit-penyakit yang tentunya tidak diinginkan oleh seseorang, kemudian fitnatul dajjal, dan juga dia akan dibebaskan daripada fitnah-fitnah dajjal. Nah, ini keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa 3 hari di bulan Rajab. Di hari keempat, kelima, 6 sampai 10 tentunya banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Rajab ini. Ya, kita yang besok barangkali libur, mudah-mudahan kita bisa mengawali bulan Rajab di hari pertama dengan kita berpuasa. Ya tentunya dengan Allah kemudian memberikan bonus-bonus terhadap kita yang melaksanakan puasa. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa ibadah yang kita lakukan dan yang kita kerjakan adalah harapannya semuanya akan menurunkan daripada keridhaan Allah terhadap kita. Karena tentunya ibadah apapun yang sudah kita kerjakan, kita tidak tahu mana ibadah yang kemudian diridhoi oleh Allah dan mana yang ibadah itu ataupun perbuatan itu tidak kemudian menjadi salah satu diturunkannya daripada kerahmatan dari Allah. Oleh karenanya kita berupaya untuk memperbanyak daripada amal-amal ibadah, dan mudah-mudahan di bulan Rajab ini harapan kita tentunya yang kita kerjakan apakah puasa, apakah zikir, apakah membaca Al-Quran.
Nah, ini bagian daripada wasilah kita agar kita mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Mushola Mujahidin yang saya muliakan, sedikit lagi terkait dengan bulan Rajab. Rangkaian daripada bulan Rajab ini juga nanti akan bersambung dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sehingga kemudian kalau kita berpikir ya sudah, nanti sajalah kita rajin sholatnya, rajin zikir dan baca Qur'annya di bulan Ramadan saja. Misalkan kita ada yang berpikiran seperti itu, saya rasa yang seperti itu bagus, hanya saja kurang tepat. Karena rangkaian daripada ibadah suksesnya di bulan Ramadan adalah sukses terlebih dahulu aktivitas ibadah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Manakala kita akan memasuki bulan Ramadan tanpa kemudian mempersiapkan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan itu istilahnya kalau orang naik kendaraan, ya dia tanpa persiapan, tanpa kemudian bekal yang cukup, lalu dia ngacir saja misalkan. Dia naik kendaraan tanpa persiapan dan tanpa yang lain-lainnya, itu sama saja seperti itu. Oleh karenanya di bulan Rajab ini adalah rangkaian daripada kita menuju daripada sukses nanti di bulan Ramadan. Karena tidak ditemukan selain daripada di bulan Ramadan yang sering kita dengar, yang sering kita tunggu-tunggu, yang cukup familiar adalah Lailatul Qadar tersebut. Jadi Lailatul Qadar tidak cukup kemudian di tanggal 21 nanti di bulan Ramadan sampai dengan tanggal 29 lalu kita iktikaf saja di mushola. Tapi di tanggal 1 sampai tanggal 20-nya ya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke mushola misalkan. Kita nunggu saja deh di tanggal 21-nya, mudah-mudahan turun malam Lailatul Qadar. Iya, malam Lailatul Qadar mah turun, udah pasti turun. Tetapi kita mendapatkan keutamaan itu atau tidak tergantung daripada persiapan kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kalau kemudian persiapannya saja misalkan di tanggal 15 bulan Ramadan, saya rasa potensinya atau mendapatkannya kansnya sangat tipis, berbeda dengan orang yang sudah disiapkan dari bulan Rajab. Bulan Rajab sudah disiapkan, sudah mulai baca Quran, sudah mulai sholat malam yang tadinya tidak sama sekali sholat malam seminggu sekali misalkan. Baca Quran yang tadinya tidak sama sekali kita baca Quran, walaupun sehari misalkan 5 ayat, satu sholat wajib 1 ayat misalkan, tapi ya nggak apa-apa, dimulai di bulan Rajab, nanti ditambah di bulan Sya'ban, sehingga masuk bulan Ramadan kita persiapannya sudah cukup matang karena sudah 2 bulan dilatih di bulan Rajab, dilatih di bulan Sya'ban. Manakala memasuki bulan Ramadan, istilah orang petani adalah tinggal panennya saja. Kenapa bisa panen? Karena sudah nanam. Maka nggak mungkin ada orang panen tanpa dia menanam terlebih dahulu. Itu secara logikanya seperti itu. Enak saja misalkan nggak pernah nanam lalu manenin tanaman siapa, kan begitu. Betul, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keuntungan yang lain. Tetapi keuntungan dan maghfirah tersebut tentunya tadi ada rangkaiannya. Rangkaiannya mana? Dari bulan Rajab, Sya'ban, baru kemudian di bulan Ramadan kita memetik daripada apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab dan kita tanam di bulan Sya'ban. Istilah di bulan Rajab itu menanam, di bulan Sya'ban itu kita memupuk dan menyirami, dan masuk bulan Ramadan kita tinggal mengambil dan memetik daripada buah yang sudah kita tanam, yang sudah kita rawat, yang sudah kita pupuk di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di awal bulan Rajab ini kemudian kita selalu berdoa kepada Allah
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa semoga Allah memberkahi bulan Rajab, memberkahi bulan Sya'ban, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua orang yang ketemu dengan bulan Rajab akan Allah sampaikan ke dalam bulan Sya'ban. Tidak semua orang yang ketemu nanti di bulan Sya'ban akan Allah sampaikan ketemu dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya ya tentunya kita memohon kepada Allah seperti halnya yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi, doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yaitu tentu kita baca terserah kita, apakah dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan berbaring dan lain sebagainya. Ya kita berdoa seperti halnya doa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.